Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman, NIM 24 kelas 5A dari Prodi Pendidikan Informatika. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang pemrograman web. Dimulai dari internet atau networking. International networking merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer dan mengikut komputer di dunia saling berinteraksi dan bertukar informasi, atau juga disebut interconnected network. Adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet atau TCP/IP untuk menghubungkan paket di seluruh dunia. Jadi internet adalah kumpulan dari berbagai jaringan komputer yang saling interkoneksi yang mencakup seluruh dunia melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, fiber optik, wireless, dan lain-lain. WWW atau World Wide Web adalah salah satu bentuk layanan yang dapat diakses melalui internet. Merupakan sesuatu yang oleh kebanyakan orang dianggap sebagai internet. WWW berisi halaman web, gambar, video, dan konten online lainnya yang dapat diakses melalui browser web untuk mentransfer halaman web ke komputer dengan membutuhkan Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Protokol sendiri merupakan bahasa atau sebuah standar untuk mengatur komunikasi jaringan komputer dengan menggunakan TCP atau TCP/IP. Merupakan standar dari komunikasi data yang dipakai oleh komunitas internet. Standar ini mengatur dalam proses tukar-menukar data atau informasi dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Kemudian HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah aturan dasar yang mengatur komunikasi antara klien dan server. Klien adalah pengguna yang menerima informasi, sedangkan server adalah yang memberikan informasi tersebut. Kemudian URL atau Uniform Resource Locator digunakan untuk menentukan lokasi informasi pada suatu web server. Dapat diibaratkan sebagai suatu alamat yang terdiri dari protokol, di mana protokol digunakan untuk mengambil informasi, kemudian nama komputer atau server di mana informasi tersebut berada, kemudian jalur atau path serta nama dari suatu informasi. Protokol transfer adalah protokol yang digunakan untuk pengiriman informasi internet. Adapun contoh beberapa protokol transfer yaitu HTTP, protokol standar untuk suatu dokumen web. Yang kedua, FTP atau File Transfer Protocol digunakan untuk mentransfer file dalam format teks atau binary dalam suatu server komputer di internet. Kemudian Gopher digunakan untuk mengakses server Gopher yang menyediakan informasi dengan menggunakan suatu sistem menu atau melalui hubungan darat. News and NTP atau Network News Transfer Protocol digunakan untuk mendistribusikan berita di Usenet atau Usenet adalah suatu sistem yang dirancang sebagai forum diskusi dengan berdasarkan pada topik-topik yang disebut newsgroup. Kemudian Telnet atau Telecommunication digunakan untuk login ke server komputer. Kemudian Domain Name System atau DNS adalah Distributed Database System yang digunakan untuk pencarian nama komputer atau nama resolution di jaringan yang menggunakan TCP/IP untuk mempermudah pengelolaan server komputer. Kemudian Homepage. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah website, terdiri dari beberapa halaman web page yang saling terkait terhubung dengan menggunakan link dan isi web page yang serupa. Kemudian web page halaman yang terdapat pada situs web, dan homepage sendiri adalah halaman pertama atau awal pada suatu situs web. Kemudian server dan klien. Dalam dunia internet keduanya saling berhubungan. Server sendiri ada penyedia berbagai layanan termasuk layanan web
ditangani oleh sebuah aplikasi bernama web server. Sedangkan klien sendiri bertugas mengakses informasi yang disediakan oleh server. Pada layanan web, klien dapat berubah web server. Kemudian web browser merupakan alat menjelajah berbagai situs website yang ada di internet. Contoh-contoh web browser adalah Opera, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Kemudian server-side programming. Web server melakukan verset dan eksekusi sehingga script embedded dalam halaman web. Contoh dari server-side programming adalah ASP, JSP, dan PHP. Kemudian client-side programming, di mana web browser melakukan verset dan eksekusi sehingga script embedded dalam halaman web. Contoh dari client-side programming adalah HTML, JavaScript, dan JavaScript. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.